harus meyakini bahwa qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ustaz Deden, coba kita berhenti di ayat ini dulu. Jadi ini ayat yang dibacakan Rasulullah SAW juga terkait dengan pandemi. Kalau kita menghadapi pandemi dengan akidah yang kokoh seperti ini, bersumber kepada ayat ini, insya Allah kita tidak termasuk yang musyrik nanti ketika meninggal dunia dan bahkan mendapatkan pahala asyhada atau syahid. Qul la yusibana, katakanlah tidak akan ada musibah yang menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan untuk kita, untuk kami. Huwa maulana. Nah, coba Ustaz Deden dielaborasi dulu secara tafsir, nanti kita akan hujamkan lagi ke dalam jiwa para ayah. Qul, kata perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan seraya menyampaikan kepada yang lain, dan juga dengan hati yang yakin. Qul itu mengucapkan, menyampaikan dengan hati yang yakin. Apa yang diucapkan? La yusibana. Lan artinya tidak akan pernah. Yusibana, tidak akan pernah ada musibah yang menimpa kami. Illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita, untuk kami. Yang menarik saya garis bawahi lana. Jadi ketika kita mengetahui bahwa musibah itu dari Allah dan sudah ditetapkan oleh Allah, maka kita akan memahami bahwa itu adalah lana, bukan alaina. Lana artinya bermanfaat untuk kami. Kenapa musibah itu jadi buruk? Itu karena tidak melihat datangnya dari Allah. Beberapa kali saya sampaikan bahwa dicubit itu sakit. Tetapi kalau tahu yang nyubit itu adalah yang kita kasihi dan sebagai tanda kasihnya, maka kita akan senang dengan sedikit cubitan itu. Senang dicubit sama yang kita kasihi. Jadi begini Ustaz. Gitu ya. Nabi Ayub misalkan diberikan musibah pada dirinya, diberikan musibah pada keluarganya, diberikan musibah pada anak-anaknya, diberikan musibah pada hartanya. Tetapi Nabi Ayub mengetahui bahwa yang memberikan musibah itu adalah Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, dan tidak semata-mata menetapkan kecuali itu sangat bermanfaat. Maka Nabi Ayub mengatakan, anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Rabb, aku tersentuh oleh penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah yang paling penyayang dari yang menyayangi. Artinya bahwa penyakit ini tanda engkau sayang kepadaku. Wa anta arhamur rahimin. Nah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ini tentang iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Iman tentang ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadikan sesuatu musibah itu terlihat buruk itu sebenarnya karena tidak iman dengan iman yang sebenarnya kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman justru ini enak banget. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah orang-orang yang apabila tertimpa musibah maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami hanya milik Allah dan hanya kepadanya lah, hanya kepada Allah kami dikembalikan. Nah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Setelah lana saya lanjutkan sedikit, huwa maulana. Allah lah yang menolong kami. Tidak ada yang bisa mengangkat musibah ini kecuali Allah. Yakni bagi orang yang imannya kuat, nikmat Allah itu bukan terasa ketika musibah diangkat. Tetapi ketika musibah datang itu sudah terasa nikmatnya. Huwa maulana. Huwa maulana. Dialah yang menolong kami. Dialah yang melindungi kami. Wali yang mengasihi kami. Allahu Akbar. Seringkali memang kita ini berpikir bahwa nikmat Allah itu pas Allah angkat COVID-nya gitu. Pas COVID tadi diangkat gitu. Itu baru alhamdulillah gitu. Padahal enggak begitu. Orang yang kuat imannya, ya ketika Allah ngasih COVID, ketika Allah ngangkat COVID itu sama. Nilai baiknya, khairnya. Kenapa? Karena datangnya dari Allah. Iya. Makanya waqilil ladzina taqaw madza anzal rabbukum qalu khaira, dan dikatakan kepada orang yang bertakwa, apa yang telah Allah turunkan kepadamu? Mereka menjawab qalu khaira. Baik saja. Hari itu dia kena Covid. Apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah. Ya. Baik. Ayat ini kan sebetulnya diturunkan agar Rasul mengatakan kepada orang munafik. Iya. Iya. Orang munafik seneng nggak lihat Nabi Muhammad kena musibah. Ya, padahal Nabi Muhammad seneng. Jadi tertipu orang munafik. Ini menarik nih. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW tertimpa musibah, orang-orang munafik senang. Nah ketika itu Allah turunkan ayat ini. Qul la yasibana illa ma kataballahu lana. Muhammad katakan sama si munafik-munafik ini. Ya mudah-mudahan dengan disampaikan ayat ini ada perubahan di kepala mereka, tetapi Rasulullah SAW hakikatnya sedang tidak seperti yang mereka duga kan. Iya. La yusibana illa ma kataballahu lana. Ini kalau orang beriman nih, sense-nya nih kalau apa zauknya. Iya. Apa membaca ayat ini rasanya apa ya? Kayak puas gitu. La yusibana. Puas banget Allah. Iya. Iya. Ini kan argumen, ayat ini sebetulnya argumen yang harus diucapkan oleh orang beriman kepada orang munafik, yang jelas-jelas orang munafik itu ngelihat si orang beriman ini tertimpa musibah. Iya. Tapi ini argumen ini bukan cuma sekedar argumen yang membantah, tetapi faktanya memang ya orang beriman ini merasakan kebahagiaan karena ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kebahagiaan itu bukan datangnya nikmat dari Allah. Juga musibah itu bukan hilangnya nikmat dari kita, tetapi kebahagiaan itu adalah dekat kita dengan Allah. Bukan dekat dengan nikmatnya atau jauh dengan nikmatnya, tapi jauh dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah, sahabat, khususnya para ayah, kita sudah dapat dua kaidah nih. Kaidah pertama la dharar wala darar dari hadis Ubadah Ibnu Samit. Jangan membahayakan dan jangan dibahayakan. Nah sekarang yang kedua, secara akidah kenapa kita tidak boleh menunggu vaksin untuk bisa keluar dari pandemi ini. Dari sisi akidah berbahaya. Karena yang Allah inginkan dari kita bukanlah menunggu vaksin, tapi mendapatkan pertolongan Allah. Caranya bagaimana? Ini kan Indonesia ini mayoritas muslim, pasti ada yang senang tuh kan. Orang Islam kayak begitu kelakuannya. Akhirnya tertimpa musibah. Sementara lihat nih, mungkin negara-negara kafir kan ada yang begini cara pandangnya. Negeri-negeri kafir tuh cepat keluar. Ini buktinya apa? Doa-doa umat Islam gak diterima, ibadah-ibadahnya tidak diterima. Buktinya apa? Pandemi masih ada sama mereka. Qul la yusibana. Katakan kepada mereka, tidak akan ada yang bisa menimpa kami kecuali yang sudah Allah tetapkan untuk kami. Allahu Akbar. Dan kalaupun ini ketetapan Allah,
kami harus menerimanya dan kami harus meridhoi takdirnya, artinya menyenangi keputusannya.